Hai Sobat Utama, perkenalkan nama aku Yuda, aku dari jurusan Sistem Informasi. Halo Sobat Utama, perkenalkan nama aku Farisya, biasa disapa Ica. Aku merupakan mahasiswi dari Film dan Televisi Widyatama. Halo Sobat Utama, perkenalkan saya Yustian Rahman dari Universitas Widyatama Bandung, jurusan Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hai Sobat Utama, perkenalkan nama aku Natasha Apriliasari dari Prodi Akuntansi S1. Oke, perbedaannya yang pertama sih pasti yang kalau kita udah kuliah yang pastinya kita nggak perlu pakai seragam ya, seragam sekolah. Kemudian yang kedua, untuk jamnya juga kita nggak harus dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore untuk sekolahnya gitu ya. Jadi yang dua ini aja yang kurasa, yang pertama nggak pakai seragam, yang kedua kita jamnya lebih fleksibel untuk perkuliahannya. Perbedaan yang kerasa banget sama aku mungkin dari waktunya ya, karena kan kita kalau misalkan lagi kuliah itu tuh biasanya cuma 3 hari, Senin sampai Rabu, dan sedangkan kalau misalkan kita sekolah itu kan biasanya kita harus full day gitu, jadi kita bener-bener yang namanya fokus belajar. Sedangkan kalau untuk kuliah ini kita bisa pakai waktunya itu untuk lebih aktivitas yang beragam gitu, kita bisa ikutan ekskul, kita juga bisa ikutan organisasi, jadi itu sih yang paling kerasa sama aku gitu. Untuk perbedaan yang kerasa pas mulai kuliah itu banyak ya teman-teman. Ada beberapa sih. Yang pertama itu ada dimulai dari waktu perkuliahan untuk mata pelajarannya. Biasanya ketika kita SMA itu kita lebih terstruktur ya teman-teman untuk mata pelajarannya. Dari pagi sampai siang tuh setiap jamnya ada pelajaran gitu. Dibanding kita kuliah di misalkan pagi, dan di pagi itu kita sorenya baru berkuliah lagi gitu sih teman-teman. Yang kedua ada kemandirian kita. Mungkin bisa dibilang ketika kita SMA itu kita lebih disuapin untuk mata pelajaran, untuk ilmu-ilmu yang didapat, dan ketika kita berkuliah itu ibaratnya harus lebih kritis lah dibanding SMA. Perbedaan yang kerasa mungkin dari jam belajarnya ya. Dulu waktu SMA mungkin dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore. Tapi di Widyatama aku kuliah cuma 2 hari dalam 1 minggu. Jadi itu sih perbedaan yang kerasa banget dari jam belajarnya. Bisa menyesuaikan karena ya gitu tadi, karena kan banyak jamnya yang fleksibel gitu, jadi bisa disesuaikan dengan waktu kuliahnya gitu. Kalau untuk aku pribadi mungkin bisa ya, karena kita ada tips-tipsnya sendiri. Mungkin teman-teman nanti aku bakal sharing juga tips-tipsnya gitu. Mungkin untuk mengadaptasinya mungkin kita semua bakal pertama kali mungkin ada adaptasi dulu nih dari sekolah dan ke kuliah gitu. Cuman kalau untuk aku pribadi bisa sih gitu. Untuk kegiatan kuliah pastinya bisa ya teman-teman untuk menyesuaikan, asal kitanya rajin dan juga ada tekad pasti bisa sih. Bisa banget dong, karena kan kita kuliah cuma 2 hari. Kalau misalnya kita punya kegiatan di luar kampus atau kita punya kegiatan organisasi di kampus, bisa banget kita menyesuaikan sama jam kuliah kita. Sejauh ini sih nggak ada ya, karena ya nyantai-nyantai aja sih untuk perkuliahannya gitu. Kalau untuk culture shock sih enggak, mungkin karena sekarang lagi zaman Covid ya, di mana-mana mungkin teman-teman juga udah kerasain gitu, khususnya untuk aku yang angkatan 2020 dan ke bawahnya gitu. Dan aku pun ngerasa culture shock sih enggak, cuman mungkin lebih kebingung aja kali ya, karena kan dari kita dari SMP ke SMA, lalu kita SMA ke kuliah gitu, itu kan pasti banyak banget yang perbedaannya gitu, banyak banget bedanya gitu. Dan aku pun dulu sempat bingung apa sih namanya fakultas, apa itu namanya kayak himpunan mahasiswa, terus ada juga BEM mahasiswa atau himpunan dan pemerintahan mahasiswa gitu. Jadi rada bingungnya mungkin di sistem yang perkuliahan aja sih ya gitu. Untuk ngerasa gitu mungkin pernah ya untuk awal-awal ketika kita masuk perkuliahan, kok suasananya kayak gini ya, nggak dibanding SMA yang kita lebih kemana-mana sama teman, dan kita di saat kuliah harus lebih bisa berdiri sendiri sih. Culture shock enggak sih, cuman mungkin kita bingung ya di perkuliahan, kayak anak-anak kelasnya beda-beda, kelasnya juga ganti-ganti gitu sih paling. Terus sama baju paling ya, kita harus bingungnya ganti baju tiap hari itu kayak gimana sih. Oke, tipsnya paling tipsnya apa ya? Lebih kepada kalau misalnya nih ada tugas langsung dikerjain aja. Pokoknya tinggal ngikutin aja perkuliahannya, apa tugas dari dosennya. Yang penting kita harus langsung ngerjain, kalau ada tugas langsung dikerjain aja. Nanti pasti bakalan bisa untuk mengikuti perkuliahannya gitu. Bisa menyesuaikan dengan kegiatan kita yang lainnya gitu.
Oke, nah mungkin tadi udah aku mention sedikit juga tips-tips atau apa sih cara untuk kita bisa untuk planning dan untuk bisa mengadaptasi di dunia perkuliahan gitu. Oke, yang pertama karena aku ini jujur aku ini teman-teman aku ini orangnya rencana banget gitu ya. Aku nggak bisa melakukan sesuatu dengan spontan gitu. Jadi aku biasanya itu bikin schedule teman-teman. Yang pertama bikin schedule, terus kalian juga bisa bikin weekly planner gitu. Karena aku pun suka bikin weekly planner yang lucu-lucu gitu template-nya teman-teman. Kalian bisa pakai nanti buat di wallpaper HP juga misalnya. Nanti aku di situ suka tentuin nih, pertama kalian bikin dulu schedule atau weekly planner, dan yang kedua kalian harus bikin skala prioritas gitu. Kalau misalkan kita nih, misalkan untuk aku cerita pribadi, mungkin aku sharing sedikit. Aku ini ketika aku dari SMA ke kuliah, aku itu langsung kayak wah kuliah banyak banget nih ekskulnya, banyak banget nih organisasinya gitu, dan aku pengen ngikutin semua aktivitas gitu. Sedangkan kalau kita pikir-pikir dan kita punya skala prioritas, sebenarnya itu semua tuh kita mungkin nggak sanggup gitu teman-teman untuk ngelakuin itu semua gitu. Makanya itu penting banget kita tahu limit kita di mana, limit teman-teman di mana, dan kita harus bikin skala prioritas dan juga schedule gitu sih kalau dari aku. Untuk tipsnya yang pertama itu manajemen waktu, yang kedua itu kita harus pintar-pintar jangan sampai ada mata pelajaran atau tugas-tugas yang bolong. Soalnya nanti bisa juga itu membuat kita keteteran sama IPK kita dan kita berkuliahnya akan semakin lama juga gitu. Tipsnya mungkin kita bikin jadwal ya, bikin schedule per minggu atau per bulan kayak gimana. Itu sih paling tipsnya. Lebih bebas ya tentunya, kemudian lebih bisa berorganisasi lebih jauh lagi daripada pas masa SMA-nya. Kehidupan pas kuliah aku senang sama prodiku. Karena jujur teman-teman kalian, untuk teman-teman yang mungkin suka ngomong juga kayak aku, suka komunikasi, itu film dan televisi ini sangat difasilitasi teman-teman gitu. Jadi untuk kalian yang suka sutradara, misalkan aku suka kameramen, aku suka belajar gimana jadi scriptwriter, jadi gimana sih bikin film dan bikin naskah gitu. Jadi aku suka banget sama kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama program studi aku gitu. Untuk kehidupan waktu kuliah yang paling aku suka yang pertama ya pastinya dari organisasi ya teman-teman. Di saat kita organisasi di kuliah dan di SMA itu beda. Kita di kuliah itu lebih banyak dapat ilmu-ilmu yang kita pelajari, dimulai dari banyak departemennya, kayak senat mahasiswa atau kayak UKM. Itu banyak banget buat mengasah soft skill kita sih gitu. Kehidupan yang aku paling suka kuliah itu bebas. Terus maksudnya bebas di sini kayak jam belajarnya itu banyak banget waktu luangnya. Terus kita mau magang, mau organisasi itu bebas. Bajunya juga bebas. Terus teman-temannya seru. Oke, hal serunya paling aku bisa kuliah sambil magang ya di kampus gitu. Pas kuliah mungkin tadi sedikit dimention juga kali ya, aku tuh banyak banget sejak semester awal itu banyak banget proyekan-proyekan kita dari FTV gitu, kita banyak banget ngelakuin, misalkan kita ikutan FF festival film gitu, terus kita juga ikutan kayak misalnya kita syuting short movie pendek dan lain-lain gitu. Jadi yang rame sih sebenarnya lebih ke proyekan-proyekan yang kita lakuin nih, karena kita kan praktek juga ya teman-teman, kita D4, jadi dibandingkan teori kita lebih banyak prakteknya gitu. Untuk hal seru yang aku lakuin pas kuliah yang pastinya yaitu ada event di setiap UKM. Di situ ada seneng, sedih, pokoknya campur aduk deh di situ. Tapi lebih banyak pengalaman sih yang didapat dan seru juga pastinya. Karena aku ikut salah satu mungkin bisa dibilang organisasi ya. Jadi aku kayak ke sekolah-sekolah, presentasi gitu, itu sih yang bikin seru, ngelihat orang baru, ngobrol sama orang baru, gitu yang bikin seru. Oke, pesan buat Sobat Utama, jangan lupa nanti kalau teman-teman udah kuliah, itu nanti teman-teman harus aktif organisasi. Karena dengan aktif organisasi, nanti teman-teman pastinya bisa menambah relasi juga tentunya kalau misalnya nanti kita udah lulus gitu. Oke, mungkin untuk Sahabat Utama yang sekarang masih bingung kira-kira passionku di mana, aku sukanya apa gitu. Aku terlalu banyak suka nih, aku suka bercabang, misalnya kan aku suka pilihan A, B, C sampai Z gitu teman-teman. Nah, aku kasih saran untuk teman-teman di rumah,
tetapkan pilihan teman-teman dari sekarang, ikutin kata hati teman-teman, nggak usah dengerin kata orang meskipun kayaknya FTV ini kayaknya apa ya, kita mendingan ke PNS aja lah misalnya, tapi teman-teman hatinya ada di FTV nih, teman-teman suka komunikasi misalnya, nggak apa-apa, beraniin aja diri teman-teman gitu, nggak belajar untuk keluar dari zona nyamannya teman-teman gitu. Dan yang satu lagi, teman-teman harus bisa komitmen, pegang komitmen dan konsisten gitu. Karena kenapa, banyak banget kating-kating aku yang di FTV itu sharing ke kita dan banyak yang bilang jangan sampai kalian berhenti kuliah, karena kebanyakan ketika kalian udah kenal dunia kerja, kalian jadi malas malas untuk lebih ke kuliah gitu, karena udah merasakan punya biaya untuk membiayai diri sendiri gitu sih teman-teman. Jadi satu hal, konsisten, komitmen teman-teman, dan tetapkan kalian sukanya di mana, passion kalian di mana gitu. Jadi belajar untuk keluar dari zona nyaman gitu dari aku. Untuk calon sobat utama yang akan berkuliah, tetap semangat buat berkuliahnya, terus perbanyakin motivasi diri kalian, karena ketika kita berkuliah pastinya kita akan lebih banyak berdiri di atas kaki sendiri dibandingkan SMA yang kita lebih banyak mengandalkan orang lain. Gitu aja sih palingan. Pesan-pesannya buat kalian nih calon mahasiswa baru, coba nanti kalian udah jadi mahasiswa, mengeksplor diri, kayak ikut magang, part time dan lain-lain, biar kalian tuh keasah soft skill gitu.